PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah ngurangin kemarin. Jadi Jakarta ini saya sudah mendapatkan laporan nggak lebih dari 5-10%. Jadi kecil banget lah. Pak Gub menyampaikan arahan kami untuk menyiapkan surat dari Pak Gubernur ditujukan ke 27 kepala daerah, bupati, wali kota. Sudah dibuat, sudah ditandatangani, dan sudah diluncurkan ke 27 kabupaten kota. Isinya adalah himbauan dan ajakan. Ya, karena kan PBB kewenangan kabupaten kota. Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya, sebagai pemimpin di Jawa Barat, tentu punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik pada rakyat Jawa Barat yang notabene kan ada di kabupaten kota. Situasional wilayah Pati kondusif. Saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam, kemudian dan seluruh Forkominda yang telah memberikan asistensi wilayah Pati, dan utamanya masyarakat Pati juga saya mengucapkan terima kasih dengan telah selesainya kegiatan semuanya kita berikan wadah yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari, nanti akan kita tunggu. Dan ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berhari libur semuanya. Sampurasun. Teman-teman semuanya, hari ini adalah hari libur dan kita membuat konten selalu di dapur. Oke, ada hal yang menarik ketika hari ini masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya dan banyak dari pemerintah memberikan kado istimewa di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita menyoroti 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kira-kira ada kado hadiah apa ya dari pemerintah kepada masyarakatnya? Pertama kita soroti dari DKI Jakarta. Hari ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung memberikan kado istimewa kepada warga Jakarta dengan menaikkan pajak 5-10%. Seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Pemprov DKI Jakarta ikut-ikutan menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Hanya saja, Gubernur Pramono Anung meminta warga Jakarta tak khawatir lantaran PBB hanya naik tipis di kisaran 5-10%. Pramono juga memastikan pembebasan pajak bagi objek pajak dengan nilai NJOP di bawah 2 miliar tetap berlaku. Sama halnya dengan apartemen dengan nilai NJOP di bawah 650 juta juga tetap tidak dikenakan pajak. PBB jangan khawatir, Jakarta naiknya kecil sekali. Bahkan saya malah ngurangin kemarin. Jadi Jakarta ini saya sudah mendapatkan laporan nggak lebih dari 5-10%. Jadi kecil banget lah. Bukan karena apa-apa, karena memang transparansi bagi saya penting sekali, sehingga untuk Jakarta persoalan PBB relatif berjalan dengan baik, orang juga membayar dengan tertib. Berlaku bagi masyarakat yang NJOP-nya di bawah 2 miliar, PBB-nya 0%. Bagi masyarakat yang menggunakan apartemen yang harganya di bawah 650 juta, 0%. Jadi clear kan? Oke, dari Jakarta kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 yang juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-80. Kang Deddy Mulyadi melalui Sekda Provinsi Jawa Barat, Kang Herman Suryatman, sudah mengeluarkan surat edaran dan himbauan untuk warga Provinsi Jawa Barat bebas tunggakan pajak. Kado istimewa dari Provinsi Jawa Barat. Kita simak videonya. Pak Gub menyampaikan arahan kami untuk menyiapkan surat dari Pak Gubernur ditujukan ke 27
kepala daerah, bupati, wali kota. Sudah dibuat, sudah ditandatangani, dan sudah diluncurkan ke 27 kabupaten kota. Isinya adalah himbauan dan ajakan. Ya, karena kan PBB kewenangan kabupaten kota. Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya, sebagai pemimpin di Jawa Barat, tentu punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik pada rakyat Jawa Barat yang notabene kan ada di kabupaten kota. Ya, karena itu beliau menghimbau dan mengajak agar para bupati wali kota untuk memberikan pembebasan bagi pajak yang sifatnya personal gitu. Mudah-mudahan bukan untuk perusahaan ya, bukan untuk badan hukum, tapi yang sifatnya personal ya, dengan harapan agar mereka ada kesadaran membayar untuk tahun ini. Tentu ini akan meningkatkan PBB sebagaimana yang kami lakukan pembebasan pajak ya di PKB dan BBNKB. Ternyata kan capaiannya luar biasa. Walaupun yang tertunggaknya loss. Tapi kan belum tentu, itu kan hanya dalam catatan. Kepala Bapenda sudah melakukan cek dan recheck, yang tertunggak dan membayar itu persentasenya hampir semua kabupaten terbatas. Daripada nungguan yang tidak jelas hanya dicatat, mendingan dibebaskan, tapi yang tahun ini dibayar. Saya kira itu kan jauh lebih baik, ya. Pak, gimana itu yang tertunggak kan nilainya lebih besar dari tagihan tahun ini, tapi kan dicatat, hanya dicatat, tidak konkret. Ya, dan kami sudah cek recheck, peluang membayarnya ternyata terbatas juga. Ya, orang yang membayar tunggakan itu ternyata terbatas. Pak Gubernur menghimbau dan mengajak, mendingan kita bebaskan aja, tapi kita fokus ke realisasi tahun ini dan ke depan. Apalagi ini momentumnya bagus, ya, hari ulang tahun kemerdekaan dan hari jadi Jawa Barat ke-80. Pak, ada curhatan nggak Pak dari kepala daerah? Misalnya kan itu PAD itu salah satu sumber terbesar ya. Bukan PBB itu sumber ini, PAD. makanya tolong bukan PBB-nya yang dibebaskan, tunggakan yang ke belakang. Kan faktanya banyak yang tidak bayar juga. Ya, daripada menjadi beban, mendingan itu dibebaskan ya, dan kemudian fokus ke realisasi tahun ini. Itu kan hanya catatan di atas kertas. Tentu nanti ada mekanismenya, harus disiapkan peraturan bupati, peraturan wali kotanya, dan dari Pak Gubernur sifatnya himbauan dan ajakan. Keputusan tentu ada di kabupaten kota. Gitu. Skemanya sama kayak PKB kemarin berarti Pak, Ya, sebetulnya kurang sifatnya lebih. gitu. Ya, waktu pembebasan PKB, BBNKB kemarin. Tapi kan punya pengalaman Itu nih signifikan ya, Pak, provinsi ya? Waktu dengan pembebasan tunggakan PKB dan BBNKB kemarin, ya ternyata realisasi tahun ini bagus. Makanya anggaran perubahan Jawa Barat tidak anjlok ya, bahkan meningkat. Volume APBD kami di 2025 ini pasca perubahan menembus 32 triliun. Nah, salah satunya kontribusi yang paling signifikan dari pendapatan daerah itu dari PKB, BBNKB, dan itu berkat terobosan pembebasan pajak tertunggak. Nah, berangkat dari itu, bisnis prosesnya kan tidak jauh berbeda, tapi ini kewenangannya kabupaten, jadi Pak Gubernur kan tidak bisa memutuskan. Jadi posisi Pak Gubernur bukan memutuskan, tapi menghimbau dan mengajak. Kami punya pengalaman loh, silakan kabupaten kota ya menindaklanjutinya. Jika Provinsi DKI menaikkan pajak 5-10%, Provinsi Jawa Barat justru menurunkan pajaknya atau tidak menaikkan pajak sama sekali dan menggratiskan biaya pajak yang tertunggak, lain hal dengan Provinsi Jawa Tengah, khususnya daerah Kabupaten Pati yang pangkal muasal karena gebrakan atau gejolak di masyarakat sehingga memunculkan isu kenaikan pajak di Indonesia. Hari ini kado istimewa dari sang gubernur untuk masyarakat Pati, harap bersabar. Kita simak videonya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan rapat Forkominda lengkap. Ada Pak Pangdam, ada Pak Kapolda, ada Kapinda, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Wakil Gubernur, Pak Kajati, Kapengti, kemudian Bu Kepala TPA, KPA. Di mana rapat ini kita bahas terkait dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kita bahas terdetail untuk agar situasi wilayah Pati dan khususnya dan secara umum wilayah Jawa Tengah kondusif
dalam rangka menciptakan situasi terutama iklim investasi di wilayah kita. Ada hal yang perlu kita bahas, perlu saya sampaikan. Yang pertama, situasional wilayah Pati kondusif. Saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam, kemudian dan seluruh Forkominda yang telah memberikan asistensi wilayah Pati, dan utamanya masyarakat Pati juga saya mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya kegiatan, semuanya kita berikan wadah, yaitu di DPRD. Kita tunggu hasilnya, apakah nanti hasilnya dalam waktu 60 hari, nanti akan kita tunggu. Dan ini adalah proses konstitusi yang harus secara transparan kita berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan, Pemprov, Sekda dengan otonomi daerah sudah saya perintahkan untuk melakukan pantauan bahwa pelayanan-pelayanan di Kabupaten Pati harus berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian Biro Ekonomi, Asisten 2 juga melakukan pantauan di sana agar roda perekonomian investasi wilayah Pati berjalan. Termasuk Kesra melakukan kegiatan dengan rapat-rapat lintas sektoral bagi tokoh-tokoh masyarakat wilayah Pati untuk menciptakan situasi lebih kondusif. Termasuk Dinas Kesehatan juga melakukan pantauan ke sana agar profil kesehatan masyarakat kita terlayani dengan baik. Ini adalah gambaran secara umum. Saya yakin dan percaya dengan adanya kerja-kerja kolaboratif dari provinsi maupun kabupaten, tercipta situasi yang akan kondusif di Jawa Tengah. Demikian, Mas. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, makanya nanti akan kita lakukan rapat dengan seluruh para bupati wali kota terkait dengan situasi perkembangan yang berkembang wilayah kita. Contoh misalnya, dalam hal penaikan PBB di wilayah kabupaten kota, itu adalah kewenangan daripada pemerintah kabupaten kota. Tetapi tugas Pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan diajukan ke kita untuk dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi ini harus ditindaklanjuti dalam waktu 1 minggu, sehingga tidak membebani masyarakat, khusus PBB. Contoh misalnya, dia harus menggunakan kajian pada pihak ketiga. Kajiannya apa? Kajian terkait dengan kenaikan PBB itu. Apakah dia sudah profesional, proporsional, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, tentu harus sesuai dengan kemampuan wilayah. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan bagi para pejabat publik, khususnya para bupati wali kota, sehingga pada saatnya kenaikan itu tidak betul-betul menjadi problem bagi masyarakat, khususnya wilayah di mana dia menjabat. Itu yang paling utama bagi para bupati wali kota kita. Oke, cukup oke? Sudah, jadi tanggal 12 April, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi Pemprov. Tanggal 22 April di bawah Biro Hukum, kemudian kita undang Pemda Pati untuk rapat bersama. Kemudian rapat bersama sudah ditelurkanlah 3 aspek yang harus dipenuhi. Jadi 1, harus tunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kemudian yang kedua, tidak membebani masyarakat. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Dan ini dalam 1 minggu harus dilaporkan. Yang sampai sekarang mungkin ya, dari kajiannya belum nyampe dan lain sebagainya. Dan ini menjadi teguran untuk Pemda Pati untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan kemarin sudah ditarik ya, sudah dicabut. Tinggal kita melakukan pembinaan ke depan. Belum ada kajian, kajiannya belum ada. Oke, cukup. Untuk dari Pemprov seperti apa Pak terkait warga yang meminta untuk pemakzulan itu melalui prosedur melalui DPR? Ya kita tunggu dari DPR-nya. Jadi DPR-nya sana kan kewenangannya di DPRD, bukan di Pemprov. Oke, cukup. Sifatnya hanya laporan, jadi laporan terkait dengan perkembangan situasi, dan tim dari Mendagri, Pak Menteri kan sudah kalau nggak salah sudah menurunkan tim dari Kepati, dari Irjennya sudah ke sana. Oke, cukup ya? Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya.
3 provinsi yang memberikan kado yang berbeda di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anyway, terserah mau kado itu kabar yang menggembirakan atau kabar yang kurang mengenakan, tetapi kita semua sebagai bangsa Indonesia haruslah bersyukur di hari kemerdekaan. Mau pemerintah menaikkan pajak atau pemerintah menurunkan pajak, membebaskan pajak dan lain sebagainya, kita sebagai masyarakat yang penting sekolah bisa gratis, pendidikan harus gratis, kesehatan harus sejahtera, dan mempunyai tempat tinggal yang layak. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan pemerintah. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.